Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran e-learning di LMS ST Al-Amar dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Public Relation. Di dalam pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan istilah, pengenalan, arti dari komunikasi bisnis dan public relation. Sebelum melangkah lebih jauh terhadap apa istilah komunikasi bisnis dan public relation ini, yaitu dua aspek penting dalam menjalankan bisnis yang sukses. Bisnis dan public relation ini keduanya berkontribusi pada bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Lalu bagaimana cara agar citra dan reputasi suatu perusahaan itu dibangun dan dijaga atau dipertahankan. Nah, berikut ini nanti akan saya jelaskan secara singkat tentang arti keduanya. Yang pertama, komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi atau antara organisasi dengan pihak eksternal. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi operasi bisnis, menyampaikan pesan, dan mencapai tujuan tertentu. Nah, ada beberapa aspek penting komunikasi bisnis. Di antaranya komunikasi internal, komunikasi eksternal, resolusi konflik, dan komunikasi efektif. Mari kita bahas satu persatu. Terkait komunikasi internal, ini mencakup komunikasi di dalam perusahaan, baik karyawan dengan manajer atau manajemen suatu perusahaan dengan karyawan, atau antar bagian di dalam suatu organisasi. Yang jelas tentu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi harus memahami tujuan, tugas, dan wewenang yang sudah disusun oleh aturan-aturan perusahaan itu sendiri. Lalu untuk komunikasi eksternal ini mencakup komunikasi di mana suatu perusahaan dengan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, investor, dan masyarakat umum, termasuk juga dengan iklan atau pemasaran-pemasaran melalui media sosial. Lalu ada resolusi konflik di mana komunikasi bisnis yang baik juga berperan dalam menyelesaikan konflik dan masalah di dalam maupun di luar organisasi. Nah, di antara komunikasi internal, komunikasi eksternal maupun permasalahan dalam suatu konflik di dalam suatu perusahaan tentu harus ditunjang dengan kemampuan komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif ini tentu harus jelas, terarah, dan relevan, serta membutuhkan pemahaman yang baik terhadap audien yang dituju atau pengguna media yang tepat. Itu pembahasan pertama terkait dengan komunikasi publik. Yang kedua terkait dengan istilah public relation. Ini berfungsi atau yang berfokus pada hubungan antara perusahaan dan semua pemangku kepentingan eksternal, termasuk media, pelanggan, investor, pemerintah, dan masyarakat umum. Tujuannya untuk apa? Tujuan utama dari public relation ini yaitu untuk membangun, menjaga citra positif suatu perusahaan serta mengelola persepsi pandangan publik terhadap perusahaan atau organisasi. Nah, beberapa aspek penting terkait public relation, salah satunya
media relation. Satu yaitu membangun hubungan baik dengan media untuk memastikan di mana liputan yang media kita bangun harus bersifat netral atau positif dan tentu akurat tentang suatu perusahaan. Lalu ada krisis communication. Nah, peran dari public relation ini memainkan peran penting dalam mengelola situasi krisis dan memberikan respon yang efektif kepada masyarakat dan media. Lalu ada pengelolaan citra. Nah, public relation ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa citra perusahaan itu harus baik dan positif di mata masyarakat. Lalu aspek lainnya seperti hubungan investor, tentu komunikasi para investor ini harus bisa menjelaskan bagaimana kinerja keuangan dan bagaimana dalam menghadapi strategi bisnis perusahaannya. Lalu bagaimana dengan pengembangan konten? Public relation ini seringkali bertanggung jawab untuk menghasilkan konten-konten atau berita-berita yang disiarkan melalui media massa atau koran atau materi komunikasi lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung citra perusahaan. Dari kedua istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis adalah komponen penting dalam menjalankan operasi sehari-hari perusahaan. Sementara untuk public relation lebih berfokus pada menjaga citra atau hubungan positif dengan publik atau pemangku eksternal di luar perusahaan. Keduanya ini saling melengkapi dalam membentuk reputasi dan keberhasilan jangka panjang sebuah perusahaan. Itulah kesimpulan dua istilah antara komunikasi bisnis dan public relation. Nah, terkait komunikasi bisnis dan public relation ini seringkali banyak teori-teori yang mengungkapkan terhadap suatu perusahaan, di mana di dalam bidang-bidang yang kompleks maupun luas di dalam suatu perusahaan, berbagai teori yang mendukungnya diantara lain seperti teori pertukaran informasi dan lain sebagainya. Ini sering dipakai oleh para perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang membawa citra perusahaan itu lebih maju. Mari kita bahas satu persatu terkait arti dari teori pertukaran informasi. Teori pertukaran informasi, information exchange theory ini mengemukakan bahwa komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi antara organisasi dan pemangku kepentingan, di mana menggambarkan informasi yang disampaikan oleh organisasi kepada publiknya dapat mempengaruhi persepsi dan tanggapan publik terhadap organisasi tersebut. Lalu teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial ini berfokus pada aspek hubungan interpersonal dalam komunikasi bisnis. Ini mengatakan juga bahwa komunikasi bisnis adalah pertukaran sosial di mana individu atau organisasi berusaha untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan melalui pertukaran pesan dan nilai. Lalu ada teori agenda setting. Ini sering digunakan juga terhadap perusahaan-perusahaan ternama, di mana di dalam teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan perhatian publik terhadap isu-isu tertentu. Dalam konteks public relation, organisasi atau perusahaan berusaha untuk mempengaruhi agenda media dan memasukkan pesan-pesan kepada mereka ke dalam perbincangan publik.
Lalu ada teori persuasi. Teori persuasi ini berkaitan dengan cara komunikasi bisnis dan public relation dengan cara meyakinkan kepada masyarakat atau audiens agar menerima atau mendukung pesan-pesan atau pandangan tertentu, di mana dengan pendekatannya boleh melakukan strategi secara persuasif seperti bukti-bukti atau wewenang otoritas, bahkan pakai emosi. Lalu teori simbolik. Nah, symbolic interaction theory ini menyoroti peran simbol dan tanda-tanda atau karakter tertentu dalam komunikasi bisnis dan public relation, di mana bentuk tanda-tanda itu dapat dilakukan melalui interaksi sosial dan digunakan juga sebagai simbol untuk mempengaruhi persepsi dan interpretasi pesan. Ada makna-makna sesuatu di dalamnya simbolnya. Lalu ada teori komunikasi organisasi. Teori komunikasi organisasi ini berkaitan bagaimana komunikasi berperan sudah tentu di dalam organisasi, peran baik di internal maupun eksternal yang berdampak pada budaya organisasi, efisiensi operasional, dan kinerja secara keseluruhan di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada teori manajemen krisis. Di dalam krisis manajemen teori ini, public relation sering relevan ketika menghadapi suatu masalah atau suatu krisis, maka perlu fokus pada cara bagaimana organisasi merespon dan mengelola situasi permasalahan dalam suatu komunikasi. Tentunya harus melalui komunikasi yang efektif. Yang terakhir adalah teori reputasi. Teori reputasi ini membahas bagaimana cara perusahaan membangun, menjaga, atau memulihkan reputasi mereka melalui komunikasinya. Tentu reputasi yang baik ini dapat mempengaruhi kepercayaan atau dukungan publik. Nah, setiap teori ini memiliki aplikasi yang berbeda-beda dalam konteks komunikasi bisnis dan public relation. Dan organisasi atau perusahaan sering menggunakan teori-teori ini sebagai dasar untuk merencanakan strategi komunikasi mereka dan bagaimana untuk memahami pesan-pesan mereka agar diterima oleh pemangku kepentingan atau audiens atau masyarakat pada umumnya. Jadi di dalam konteks ini komunikasi bisnis dan public relation ini berperan penting dalam kesuksesan setiap organisasi maupun perusahaan, di mana pesan-pesan yang akan disampaikan dalam komunikasi tentu harus memiliki citra yang positif, akurat, jelas, bahkan perlu adanya bukti-bukti yang relevan sehingga pesan yang diterima oleh masyarakat dapat diterima dengan baik dan benar. Demikian penjelasan singkat terkait dengan istilah komunikasi bisnis dan public relation. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.